Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam agak keras, kita doakan panjang umur, barokah, hutang-hutangnya cepat lunas. Saya ulangi lagi, karena yang bapak-bapak kurang suaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat sedaya? Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah, Ibu-ibu Aisyah, Bapak Ranting dan juga Aisyah, dan seluruh jamaah pengajian Ahad pagi yang kami banggakan dan kami hormati. Puji syukur saya untuk yang kedua kalinya. Pernah dulu juga ngisi di sini, tapi sudah nggak ingat tahun berapa. Tetapi alhamdulillah tadi malam saya sampai di Kebumen, kemudian bermalam dulu di rumahnya Ustadz Syarif, satu angkatan dengan kami di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, dan bersubuh baru kemudian ke sini. Bapak Ibu yang Allah hormati, salah satu nikmat terbesar yang layak terus kita jaga adalah nikmatnya iman dan Islam. Menjaga iman dan Islam ini supaya terus terpatri dalam keyakinan kita, dalam hati kita, salah satunya bermajelis taklim. Jadi salah satunya bermajelis taklim. Nah, majelis taklim ini adalah sumber suburnya iman. Di majelis taklim ini suami yang tidak bisa diingatkan istrinya, maka di majelis taklim diingatkan oleh para ustadz. Demikian juga istri yang suaminya tidak bisa memberikan didikan tentang agama, ajaklah ke majelis taklim. Maka demikian juga seorang ayah dan ibu ketika tidak bisa menasihati anak-anaknya dengan baik, ajaklah ke majelis taklim. Karena di majelis taklim ini adalah ada sifat, ada penyembuh bagi hati yang resah, ada penyembuh bagi pikiran yang goncang, ada penyembuh bagi pikirannya yang kalut karena persoalan hidup, ada di majelis taklim. Bapak Ibu yang Allah hormati, kita dikasih tema berbagi, keajaiban berbagi. Dulu Bapak Ibu yang Allah hormati, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, salah satu yang dilakukan Nabi adalah mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Salah satu yang dikerjakan Nabi adalah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian setelah dipersaudarakan, terjadi persaudaraan, terjadi kekuatan. Apa yang dilakukan kaum Ansor, Bapak Ibu yang Allah hormati, ada yang menarik dalam sepanjang sejarah. Karena rata-rata para sahabat dulu, Bapak Ibu, hampir hijrah ke kota Madinah itu tidak membawa harta seperser pun kecuali baju yang dipakai. Karena
orang-orang Quraisy mengultimatum siapa saja yang ikut Muhammad ke Madinah tidak boleh membawa harta sedikit pun, silahkan. Maka ada salah satu sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ada salah satu sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan dengan Abu Sa'id, salah satu tokoh Ansor dan juga pedagang sukses yang kaya dengan kebun kurmanya. Apa yang dilakukan oleh orang Ansor ini, Bapak Ibu sekalian? Wahai Abdurrahman, engkau sekarang saudara saya. Saya punya tanah cukup luas dengan perkebunan kurma. Separuh dari perkebunan saya berikan kepada engkau. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu sekalian? Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi hartamu wahai saudaraku. Saya tunjukkan saja pasar di Madinah. Kemudian ditunjukkanlah pasar di Madinah. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Kemudian dia datang kepada toko yang menjual cangkul. Kemudian dia diskusi dengan menjual kejujurannya, kepercayaannya. Saya bisa jual cangkul, kemudian nanti hasilnya kita bagi dua. Kalau setuju kami jual. Dijuallah oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian singkat cerita, dalam 1 bulan Abdurrahman bin Auf sudah memiliki toko. Dalam 1 tahun Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya di kota Madinah. Salah satu resepnya Abdurrahman bin Auf, kekayaannya itu dia suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, apa yang bisa diambil dari kisah ini, Bapak Ibu yang kami hormati? Yang pertama, konsep kebahagiaan hidup adalah dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Tetapi Islam, Bapak Ibu yang kami hormati, dididik oleh Nabi, para sahabat itu memiliki izzah, kemuliaan. Kalau bisa masih berusaha, maka dia tidak meminta, tetapi dia berusaha dulu. Dan itu yang selalu dididik oleh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian lahir para sahabat-sahabat yang dia kaya dengan tauhid, yang dia bahagia dengan berbagi. Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu sekalian, setiap kali hasil panen, hasil keuntungannya, kemudian dia sebarkan seluruh hartanya ke fakir-miskin. Bahkan bersaing dengan Utsman bin Affan untuk kebutuhan perang bersama Rasulullah SAW. Menyumbang 100 onta dengan isinya. Dan belum pernah tercatat dalam sejarah berbaginya Utsman bin Affan, berbaginya Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat miskin pada akhir hidupnya, tetapi kekayaan. Suatu saat Abdurrahman bin Auf mendapatkan untung 1 peti emas. Kemudian dia konsultasi dengan istrinya. Ini mau dibanakan emas ini. Sedekahkan saja. Maka disedekahkan, dicari orang fakir miskin. Besok harinya datang lagi 2 peti emas. Dibelikan lagi. Besok harinya datang lagi 3 peti emas. Konsep ini terus menerus dipakai di dalam konsep keberkahan rizki, konsep kebahagiaan hidup. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, harta yang kita miliki hakikatnya adalah titipan. Ketika titipan ini engkau berbagi dengan orang, az-ziyadatul barakah, akan nambah berkah itu, akan menambah harta yang engkau berikan kepada orang itu adalah keberkahan. Apa keberkahan itu?
ziyadatul khair, tambah baik, tambah berkah hartanya, tambah berkah usianya, tambah berkah keluarganya. Dan itu semua orang mengalami, Pak. Sampai-sampai para ulama niatkan tiap hari bisa berbagi sesuai kemampuan Bapak Ibu. Apa yang hari ini kita bisa berbagi? Yang punya harta, berbagilah dengan hartanya. Bahagiakan orang yang susah di sekitar kita dengan harta yang kita miliki. Yang punya ilmu, bahagiakan orang dengan ilmunya. Yang punya tenaga fisik, bahagiakan orang dengan tenaga kita. Jadwalkan tiap hari kita bisa berbagi, karena berbagi adalah sumber kebahagiaan. Kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kedua, ada seorang ulama yang dia sakit, kondisinya sakit, kemudian dibuatkan roti yang mahal, bahannya mahal, kemudian juga cara buatnya mahal. Cara buatnya mahal. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang hormati, sudah dibuatkan selesai, kemudian akan dimakan oleh suaminya yang sakit ini, tiba-tiba diketok dari luar. Ada orang yang kelaparan. Kata suaminya, "Wahai istriku, bawakanlah piring itu yang berisi roti." Siapa tahu dia kelaparan. Karena ternyata dia orang gila kelaparan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian karena lapar, kemudian dihabiskan roti itu. Dihabiskan roti itu, kemudian istrinya mengatakan kalimat yang ini mewakili orang-orang zaman sekarang. Kata istrinya, "Wahai suamiku, engkau sakit, kemudian engkau berikan semuanya kepada orang yang dia tidak kenal pemberinya. Padahal dia makanan yang mahal." Apa kata suaminya? "Wahai istriku, andai kata orang gila itu tidak kenal siapa yang buat kue ini, andai kata orang gila itu tidak kenal siapa yang ngasih kue itu, yakinilah bahwa Tuhannya orang gila itu kenal engkau yang buat untuk saya, dan kemudian kita sedekahkan kepada orang yang gila itu. Tuhannya orang gila itu lebih tahu untuk membalasnya, untuk kemudian memberikan yang terbaik." Nah, konsep memberi ini yang perlu dikuatkan, Pak. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian berbagi, satu diingat, jangan pernah mengharap balasan pemberian kepada makhluk. Jangan pernah mengharap balasan dari makhluk. Mintanya pada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena minta balasan dari Allah lebih segala-galanya dibanding dari makhluk. Karena kalau Bapak Ibu sekalian memberi, berbagi kepada orang dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, kemudian kita mengharap balasan dari orang, akan mengalami kekecewaan. Karena sifat manusia itu, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan tertentu dia bisa berterima kasih, tahu kepada orang yang berbuat baik, mestinya seperti itu. Tetapi suatu saat dia akan mencela orang yang memberinya. Dia akan musuhi orang yang memberinya. Bahkan dia akan memfitnah orang yang ngasih kebaikan kepada kita. Di saat itulah kita diuji. Dan ini terjadi kepada sahabat yang mulia yang bergelar, yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq niku Bapak Ibu sekalian punya saudara yang pada waktu itu terjadi hadithul ifki, berita bohong. Pada waktu itu ada kasus Aisyah radhiyallahu anha diisukan selingkuh dengan salah satu pemuda yang pada waktu itu karena kalungnya hilang. Jadi singkat cerita,
Kemudian tersebar isu itu di kota Madinah. Nah, Mistah ini yang mulai sejak kecilnya dibantu oleh Abu Bakar, dibantu kehidupannya 100%, tetapi dia mendukung isu buruk ini. Dia mendukung kabar dari orang-orang munafik kalau Aisyah selingkuh. Sudah dibantu ikut menyebarkan berita buruk. Sampai-sampai Abu Bakar itu bersumpah, Pak, mulai hari ini engkau tak nggak saya bantu lagi. Dan itu manusiawi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ingat, Pak, kemudian Allah tegur Abu Bakar. Makanya ketika kemudian kita memberi kebaikan kepada orang, jangan pernah ingat kebaikan yang kita kasih. Minta langsung kepada Allah sehingga tenang batin kita, tenang pikiran kita. Itu konsepnya, Pak. Makanya konsep ikhlas itu, ketika engkau memberi maka lupakan pemberian itu. Tunggu saja resep kebahagiaannya. Itu yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Suatu saat ada satu keluarga yang dia memiliki anak. Ini kisahnya ada di jilid 1 kitab Riyadhus Shalihin di Babus Sabar. Jadi ada kisah-kisah menarik yang menggugah jiwa. Salah satunya kitab yang paling banyak membuat kisah-kisah menarik itu, dan itu riwayatnya sahih, bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin. Suatu saat anaknya sakit. Ini anak satu-satunya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian suaminya pamit kepada istrinya, "Wahai istriku, saya akan mencari obat untuk anakku." Pamitlah dia kepada istrinya, maka keluarlah dari rumahnya. Keluar dari rumah tidak begitu lama, kemudian meninggallah putranya. Apa yang dilakukan istri yang solehah? Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendidikan Nabi itu sukses mendidik para sahabiah, mendidik para keluarga yang kena musibah. Apa kata istrinya? Dikumpulkanlah seluruh keluarganya, kemudian bilang, nanti jangan kalian menyampaikan informasi anak saya meninggal dunia kecuali saya sendiri. Kemudian singkat cerita, suaminya datang. Setelah datang, yang ditanya satu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaan anakku? Apa jawaban istri yang soleha? Alhamdulillah Mas, anak kita keadaannya sudah lebih tenang sekarang. Ada kalimat, Alhamdulillah Mas, keadaannya anak kita sudah lebih tenang. Dia tidak mengatakan anak kita mati, tidak. Kemudian langsung diambil obatnya. Istrinya menyiapkan dua, Pak. Dia telah menyiapkan makanan kesukaan suaminya. Dia buat makanan yang paling disukai suaminya. Kemudian diletakkan di meja, diajak makan. Setelah makan rampung, sudah kenyang, kemudian dia diajak ke kamarnya. Singkat cerita, terjadi hubungan suami istri. Setelah selesai, kemudian dialog. Nah, dialognya ini penting, Bapak Ibu sekalian. Wahai suamiku,
bagaimana pendapatmu jika ada orang menitipi barang? Ada orang nitip barang kepada kita. Kemudian setelah dititipi, kemudian barangnya mau diambil. Bolehkah kita mempertahankan barang yang kemudian itu barang titipan? Ya enggak boleh deh, lalu itu kan bukan ke barang kita. Jadi kayak bapak ibu ada orang nitip motor, ada orang nitip HP, ada orang nitip uang, kemudian kita ambil oleh pemilik motornya. Ya silahkan, lalu itu miliknya kok. Kita cuma dikasih amanah menjaga. Ya enggak boleh kita pertahankan karena bukan milik kita. Apa kata istrinya? Demikianlah anak kita, Mas. Anak kita telah diambil oleh pemiliknya. Ada kalimat tauhid Bapak Ibu sekalian, anak kita itu telah diambil oleh pemiliknya. Baru kemudian suaminya sadar. Jadi apa hikmah yang bisa diambil dari kisah ini Bapak Ibu sekalian? Bahwa hakikat harta yang kita miliki. Maka konsep kalimat istirja itu kan kalimat tauhid, Pak. Ada dua kalimatnya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada dua konsep tauhid. Inna lillahi, sesungguhnya kami itu milikmu ya Allah. Kami, suami, istri, anak, harta, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dititipi ini, amanah ini. Kemudian yang kedua, wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kami kepadamu kembali ya Allah. Milik yang dititipi ini akan kembali lagi kepada pemiliknya. Nah konsep ini Bapak Ibu sekalian pegangi. Supaya memiliki dunia ini tidak stres. Harta, anak, suami, ketika kemudian diambil oleh Allah, pasrahkan. Karena kita cuma dititipi saja. Kemudian kisah tadi memberikan juga pelajaran kepada kita bahwa menghadapi ujian itu, semua orang yang memiliki kenikmatan ini akan diuji. Maka ketika kemudian datangnya ujian, supaya punya ketenangan hati, maka sambung kembali tauhid itu. Bahwasanya hakikat harta yang kita miliki adalah milik Allah. Kalau dia kemudian anak diambil oleh Allah, maka pasrahkan semua. Karena kita cuma dititipi. Harta demikian, jabatan demikian. Sehingga kalau itu semuanya diyakini oleh kita adalah milik Allah, maka tidak perlu ada yang distresi. Oleh karena itu, harta itu ada dua. Bapak Ibu punya harta sekarang. Harta yang ada di rumah, itu ada dua kemungkinan. Hilang atau dipakai oleh kita. Ada harta yang awet, yang dia nanti menjadi teman kita. Apa itu? Yang dibawa infak sekarang ini, yang dititipkan di majelis taklim ini. Itu harta yang sebenarnya yang Bapak Ibu miliki. Dan itu yang nanti menjadi sumber kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang meninggal dunia kecuali di antara tiga golongan. Ketika saya dan Bapak Ibu kemudian meninggal dunia, tidaklah kita meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, kecuali di antara oleh tiga golongan. Apa itu? Satu, keluarganya. Suami meninggal, istrinya mengantarkan dan keluarganya. Itu pun cuma transit sampai dikubur. Enggak ada ceritanya, enggak tahu kalau dikebumin. Ada suami meninggal, istrinya masuk kuburan enggak Ibu? Halo? Enggak ada ceritanya. Walaupun mengatakan cintanya sekonyong-konyong koder.
Nggak ada, nggak berani, ditinggal saja. Itu pun orang yang nggak tahu hukum sudah mulai siap nikah lagi. Ada seorang ibu-ibu ditinggal mati suaminya, Ustadz, katanya orang yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya 4 hari. 4 hari gimana? 4 bulan. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, Bapak Ibu sekalian. Kalau hamil ditinggal mati suaminya, maka iddahnya sampai melahirkan. Gitu. Jadi konsep yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan berbagi ini menjadi sarana gaya hidup kita untuk bahagia. Cuma syaratnya tadi, berikan kemudian lupakan. Kalau kebaikan lupakan, tapi kalau kesalahan maka harus diingat-ingat. Maka ketika orang meninggal dunia akan diantar oleh keluarganya. Kalau kemudian suami yang istrinya mati maka diantar suaminya dan transit di situ. Pulanglah dia. Kemudian yang ngantar yang kedua adalah hartanya. Sekaya apapun orang yang ada di sini ini, ketika kemudian meninggal dunia tidak ada yang bisa mengantarnya. Hartanya transit saja di area pekuburan. Kemudian pulang lagi. Yang ketiga adalah amalnya. Yang ketiga adalah amalnya yang akan menemani setia. Seberapa jauh yang ketika dia punya kesehatan, dia bisa kemudian memanfaatkan kesehatannya untuk bisa berbagi dengan orang. Dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan anak-anaknya yang sukses itu. Semakin dia banyak berbaginya di dunia, semakin bahagia di alam barzah. Di alam barzah ada nikmat kubur, ada azab kubur. Sehingga ketika kita selesai membaca tasyahud, kita berlindung dari 4 hal. Salah satunya adalah wa'udzubika min adzabil qabri. Nanti di akhir taklim kita akan bahas fikih tarjih sebentar tentang wudu dan tayamum. Karena cukup belum banyak dibahas. Nanti di akhir taklim kita sampaikan. Maka tidak ada yang bisa mengantarnya kecuali amal itu. Di kubur, di alam barzah ada kehidupan, Bapak Ibu sekalian. As-salatu nurun, maka salat itu menjadi cahayanya. Sedekah itu menjadi penutup adabnya di alam kubur. Dan alam kubur itu alam yang panjang, Pak. Yang lebih panjang dari dunia. Setelah itu nanti masih ada lagi, setelah transit di kubur, nanti masih ada lagi yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itu hari yang paling panjang, satu hari 50.000 tahun. Sehingga di situ ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ada orang yang kemudian dia banjir dengan keringatnya, ada setengah lutut, ada sampai pusar, ada sampai leher, sampai tenggelam. Tergantung dengan amalnya. Di saat-saat kemudian kita ada di padang mahsyar yang lelah inilah, bagi orang-orang Islam, bagi kita yang punya keimanan, butuh yang namanya amal yang bisa menemani kita, yang bisa membayar kesulitan-kesulitan kita. Makanya kemudian ada hadis, ada 7 golongan yang akan menjadi penaung di saat tidak ada naungan di alam di padang mahsyar. Salah satunya adalah ketika kita memberi tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dia kasih. Menunjukkan bahwasanya keikhlasannya dia berbagi. Keikhlasannya dia berbagi. Kemudian kisah yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi para suami yang masih punya ibu, bapak-bapak yang sudah keluarga ini, yang masih punya ayah dan ibu, saya ucapkan selamat. Masih diberi waktu oleh Allah untuk bisa membahagiakan beliau.
yang beliau adalah ausatul jannah, kata Nabi, menjadi jalan tengahnya surga. Jadi ibu-ibu, kalau kita sudah nikah dengan seorang laki-laki, maka posisi suami baktinya pertama kali, berbaginya pertama kali itu kepada ibundanya, kepada ayahandanya. Baru setelah itu baru kepada istrinya. Urutannya. Adapun kalau seorang istri kalau sudah nikah, dia baktinya, berbaginya wajib kepada suaminya, baru kepada orang tuanya piyambak. Ada perbedaan. Suatu saat, Pak Ibu, ada seorang suami yang dia sangat perhatian terhadap ibunya. Pun sepuh, ibunya sudah tidak bisa lagi berjalan kaki ke kamar mandi, tidak bisa mandi lagi, tidak lagi bisa kemudian makan dengan tangannya. Setiap kali dia libur kerja, dia mesti suatu saat dia selalu buat jadwal kalau hari libur untuk refreshing dengan keluarganya, Pak Ibu. Jadi ibu-ibu, Bapak, ada waktu untuk refreshing bersama keluarga, walaupun cuma berapa, ya 1 jam lah, karena di situ kita butuh untuk duduk bareng, untuk ceria bareng di situ, menghilangkan kepekaan dalam keluarga, kepenatan. Duduklah, cari tempat-tempat refreshing yang kemudian membangkitkan ghiroh lagi tentang cinta, tentang bagaimana samawanya itu bisa bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Jadwal hari Minggu kayak ini sudah ya, hari Ahad je. Dilala, Pak, ditelepon oleh ibundanya bahwa dia sakit. Terus dia konsultasi, gimana Dek? Kita lanjutkan rekreasi, ini anak-anak sudah minta dan kita sudah dijadwal. Sudah Mas, pokoknya selama ibumu sakit, yang namanya agenda apapun keluarga kalahkan. Kita dan anak-anak aja untuk jenguk orang tua, untuk ngantarnya ke rumah sakit. Dan itu dilakukan rutin, Pak. Suatu saat ketika dua suami istri sudah tua, bapak ibunya sudah meninggal dunia. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika dia sudah menjadi tua kayak bapak ibunya, maka anak-anaknya berbakti kepada ibunya sebagaimana suaminya berbakti kepada ibunya. Jadi ibu-ibu kalau ada suami yang perhatian banget, perhatian pada ibunya, dukung dia. Cuma ada catatan bapak-bapak, kalau bakti pada orang tua tentu tidak boleh kemudian timpang kepada istrinya. Hak keluarga tetap. Cuma baktinya betul didahulukan orang tua. Makanya baktinya suami, berbaginya suami kepada bapak ibunya akan melahirkan anak-anak yang berbakti juga kepada orang tuanya. Dan ini konsep, Pak, harus dipegangi. Nah, ini saya kira beberapa kisah yang untuk mengantar pada tema tentang keajaiban-keajaiban berbagi. Dan biasanya Bapak Ibu yang rutin berbagi akan mengalami hal-hal di luar dugaan. Allah memberi sesuatu di luar perencanaan kita. Dan itu keajaiban berbagi. Di saat-saat kita sulit, menurut akal tidak ada jalan keluarannya, Allah kasih tiba-tiba. Karena doanya orang yang kita bantu. Karena doanya orang yang kita perhatikan. Karena berkahnya rizki yang sempat mampir di masjid, yang sempat mampir di panti Muhammadiyah, di pondok Muhammadiyah. Itu yang kemudian mendorong Allah memberikan nasrullah pertolongannya di saat-saat kita butuh. Kalau kita nggak merasakan, bisa anak-anak kita yang di luar bumi merasakan. Dan itu harus jadi gaya hidup kita, keyakinan kita. Cuma perlu diingat-ingat Bapak Ibu sekalian,
kalau orang suka berbagi ya, perhatikan 3 hal yang merusak pahala dan keberkahan orang berbagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau rusak, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu. Apa sedekah itu? Sedekah itu lebih umum daripada zakat, lebih umum daripada infak. Meliputi materi dan non materi, itu sedekah. Apa yang dibatalkan? Kalau suka berbagi, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ngungkit-ngungkit yang dikasih. Ini bapak-bapak, mungkin Bapak Ibu sudah ngasih ini bantuan keramik, jangan pernah ngungkit-ngungkit. Ini dulu saya yang ngasih keramik ini, nggak usah publikasi, karena itu akan merusak pahala kita. Jangan, yang kedua, jangan menyakiti hati yang menerima. Yang terakhir, jangan riya, hati-hati riya. Riya ini penyakitnya orang beramal. Semua orang kena. Saya, Bapak Ibu yang hadir di majelis ini tidak mungkin melakukan dosa besar, tetapi riya, nah itu. Dalam setiap ibadah ada unsur riya luar biasa. Salat qobliyah subuh, salat subuhnya, ngaji kita, pakaian kita, sedekahnya kita, hati-hati dengan riya. Riya itu menjadi penghapus pahala kita. Sampai-sampai Allah mengibaratkan setelah ayat itu, bagaimana jika ada batu besar yang kemudian dia di atas batu itu ada yang namanya debu, tanah, menutupi batu yang licin itu. Kemudian ada hujan yang lebat, kemudian bersih debunya. Demikianlah orang yang beramal, orang yang suka berbagi tapi riya, tapi suka ngungkit-ngungkit pembagiannya. Ini penyakitnya, hati-hati itu Pak. Sekali Bapak Ibu ngasih, bismillah ya Allah, ini amal saya, ini sedekah saya. Boleh minta wasilah dengan apa saja, tidak bismillah, minta pada Allah gantinya. Baik, saya kira itu tema kita pada hari ini. Terakhir kita tutup dengan fikih toharoh. Silakan Bapak Ibu yang punya HP buka surah Al-Maidah, surat yang kelima. Yang punya HP Quran terjemah Al-Maidah. Al-Maidahnya itu ayat 6. Kita akan belajar fikih tarjih sebentar, terutama di dalam fikih toharoh. Sudah ketemu ayat 6 surah yang kelima Al-Maidah. Surah yang ke-6, surah yang kelima ayat 6. Baik, perhatikan ayatnya dan terjemahnya Pak. Allah mulai ayat itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kalian hendak mendirikan, ilas sholah, kepada sholat. Syaratnya harus udhu dulu, bersuci dulu. Nah, tata dalil udhu itu ada di ayat 6 surah Al-Maidah. Ada 4 anggota udhu, anggota badan udhu Bapak Ibu sekalian, yang wajib dibasuh. Ada 4 yang tidak disebutkan di Quran, berarti niku sunnah. Yang enggak disebutkan dalam Quran niku sunnah. Perhatikan, kalau kita mau sholat, satu kata Allah, fagsilu, nopo kelanjutannya, wujuhakum, basuhlah mukamu. Loh, mana kumur-kumur, cuci tangan kumur itu sunnah. Ini yang wajib.
basuhlah muka. Muka, batasan muka yang dibasuh Pak, Ibu, tempat batasnya itu tumbuhnya rambut. Ini batasnya, tempat namanya tumbuh rambut. Terus kalau di bawah sampai sini, ini bawah batasnya. Kalau kanan kiri sampai telinga. Telinga. Itu muka yang dimaksud. Itu satu. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh kedua tanganmu sampai siku. Jadi prakteknya kayak ini, Pak. Kalau ada keran toh, boleh tangannya di bawah, tapi dari tangan. Jadi tidak itu ke bawah. Kita buka keran dari sini dulu. Wa aydiyal marafiq. Dari tangan dulu. 3 kali, kanan baru. Jadi yang salah dari siku dulu, dari sini. Yang benar dari tangan dulu sampai siku. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Mengusap kepala. Kita akan praktek mengusap kepala menurut fikih tarjih. Karena mengusap kepala ini ada 2 makna. Jadi mengusaplah ba itu yang kemudian terjadi perbedaan ulama. Apakah dia litab'id atau ilsok? Apakah dia cuma sebagian atau kemudian dia menempel? Nah, itu yang kemudian terjadi perbedaan praktek. Nah, sekarang kita akan lihat praktek yang dituntunkan oleh tarjih. Mohon maaf, saya buka kopiannya ya. Keran dibuka, Bapak Ibu, buka ya. Kemudian setelah dibuka, buang airnya, kerannya tutup supaya enggak israf berlebih-lebihan. Bar itu kemudian ngusap dari ujung sampai tengkuk. Kalau panjang rambutnya sampai sini saja. Kemudian kembali lagi ke depan. Tanpa ngambil air, Bu. Langsung. Itu yang dipakai oleh tarjih Muhammadiyah. Adapun di NU itu menggunakan litab'id sebagian. Lihat, buka keran. Cuma gitu. Tapi di tarjih buka keran, buang, kembali lagi ke depan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Keran sempurnanya membasuh kaki itu adalah dengan menyentuh sampai kedua mata kaki, Pak. Sama dengan yang kiri. Yang salah adalah lihat, buka keran, lihat Pak, Ibu. Ini bukan wudhu, itu basuh kaki nggak wudhu. Atau pakai gayung. Cuma gini gitu. Jadi kalau bapak-bapak yang pun sepuh, kalau di rumah pakai kursi, itu lebih sempurna. Makanya tempat duduk afdolnya ada kursinya bagi orang-orang yang mungkin berat fisiknya kayak saya yang 80-an ini. Duduk lebih sempurna. Ya, kalau kayak kurus-kurus nggak apa-apa ya. Jadi itu yang pertama. Fikihnya, praktek wudunya. Nah, tayamum di tarjih, fikih tarjihnya tayamum itu tepuknya 1 kali.
Nanti kita praktekkan. Perhatikan tayamumnya, Pak. Sebab tayamum ada 3. Pertama, tidak ada air. Yang kedua, karena sakit. Yang ketiga, ada air, tapi kemudian air itu sangat dibutuhkan oleh hewan untuk minum. Maka boleh kita tayamum. Perhatikan fikih tayamum. Su'idan thayyiba diartikan oleh para ulama adalah segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Itu bisa dijadikan su'idan thayyiba. Perhatikan, kalau kita bismillah, kemudian ditiup 1 kali saja ke muka, langsung dari sini kalau tarje sampai pergelangan, dah rampung. Cuma 1 kali. Tapi kalau yang di NO, putusan Bahsul Masail NO 2 kali. Ditepuk, tiup, tepuk lagi, kemudian dari tangan sampai siku. Jadi kalau ditarje, 1 kali tepuk ke muka, kemudian dari sini, Pak. Dah selesai. Jadi ini fikih-fikih praktis yang masih banyak belum tahu keputusan-keputusan tarjeh. Nah, di tarjeh itu Bapak Ibu sekalian, salah satu batal wudu ya, yang berbeda dengan putusan Nahdlatul Ulama, yang lain sama. Salah satunya adalah memaknai aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Tarjih memahami menyentuh di situ makna al-jima, sebagaimana penafsiran para ulama. Hubungan suami istri yang batal. Jadi kalau cuma sentuhan suami istri atau bapak ibu sekarang punya sentuhan itu nggak batal. Tapi kalau di putusan Bahsul Masail dimaknai nyentuh kulit sama kulit, itu yang batal. Cuma nanti kalau ke Mekah harus pindah madhab dulu, karena kalau tawaf si desak-desaan. Demikian saya kira taklim kita, Bapak Ibu yang Allah hormati, karena nampaknya sudah mulai panasnya menyengat ya. Kalau saya alhamdulillah ditutupi ini. Mungkin nanti panitia perlu ada penutup supaya nyaman jamaah itu. Saya minta 2 pemuda yang paling jauh dari sini, 1 pemuda, 1 pemudi, pemuda Muhammadiyah yang paling jauh rumahnya ada di sini. Saya kasih hadiah buku saya tentang pernikahan, ben cepet nikah. Ada pemuda Muhammadiyah paling jauh rumahnya, 1 saja ke sini, maju. Yang NA ada paling jauh rumahnya, NA. NA maju. Yang NA sini. Saya nulis buku tentang pernikahan, ben cepet nikah. Oke mas, ini mas. Mas siapa namanya? Titis. Di Pemuda Muhammadiyah bagian bidang apa? IT. Sekarang kuliah apa sudah kerja? Alhamdulillah kerja. Usia berapa? 21. 21 rencana nikah? Rencana nikah? 25. 25. Semoga diantara yang hadir ini menjadi jodohnya. Amin semua itu mas. Baik, judulnya kuhadiahkan buku ini untukmu sayang, dan ini lengkap untuk para jomblo yang belum nikah-nikah. Nah, ya mas. NA ada NA. NA yang jomblo. Sini NA 1. Saya doakan hidupmu berkah untuk jodoh yang soleh, Dok. Sini, Dok. Sini cepet. NA yang belum nikah-nikah, ayo tak doakan, tak kasih buku nih.
Oh ini ya Allah, sini dok, sini dok, sini dok. Ini dok. Mbak siapa namanya dok? Navinda, Kelas usia berapa? 18. Di NA? Enggak tahu. Oh enggak. Baik. Dok. Semoga entuk jodoh yang soleh. Ya Allah, dah sana. Ya. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya nulis buku 8. Nanti bisa dilihat bazarnya di sini, termasuk buku-buku fatwa tarjih. Ada di sini. Termasuk terapis doa dan zikir bagi orang yang sering kena kesurupan, pelet bukan pakan lele loh Bapak Ibu. Orang itu nggak ingat punya suami, malah ke suaminya orang atau termasuk sebaliknya. Jadi kita tulis ada zikir dan doa. Ada yang sering kelihatan rugentayangan, lihat kepala mamanya. Ya ada terapisnya, buku meluruskan rugentayangan. Kita tulis. Kemudian ada herbal HPHI dan juga anggrek pesanan Bapak Ibu yang mau beli di bazar itu. Saya kira demikian, semoga yang hadir dari sini diparingi berkah usia, lancar rezekinya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penutupnya meninggalnya di atas kalimat la ilaha illallah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.